Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang kita nantikan, dengan bulan yang mulia, dengan bulan yang kita rindukan bersama-sama, yaitu bulan Ramadan. Dan semoga perjumpaan kita dengan Ramadan tahun ini menjadi wujud dari dikabulkannya doa-doa kita yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sejak memasuki bulan Rajab. Kita panjatkan doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan hari ini kita sedang berjumpa, sedang bertemu, sedang menikmati, merasakan indahnya, nikmatnya bercengkrama dengan bulan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Sehingga Ramadan bisa kita sebut juga sebagai Syahrul Qur'an. Ya, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, kemuliaan bulan Ramadan salah satunya ya dikarenakan pada bulan ini Allah turunkan Al-Qur'an, sehingga kaum muslimin di seluruh dunia selalu memperingati ya di bulan Ramadan dan peringatan nuzulul Quran. Ya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita ambil spirit dari bahwa Ramadan sebagai Syahrul Quran? Yang pertama, pemirsa di rumah, spirit yang harus kita ambil dari Ramadan sebagai Syahrul Quran adalah mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas interaksi kita dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, meningkatkan persahabatan kita dan pergaulan kita dengan Al-Quran. Ya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, beliau menulis bahwa paling tidak ada 5 hal, ya 5 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, yang pertama, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, adalah dengan cara membacanya. Ya, kita tidak meragukan lagi dan sudah mafhum bersama-sama bahwa membaca Al-Quran punya nilai pahala yang sangat tinggi. Jadi Al-Quran itu dari definisinya saja mu'ta'abbadun bitilawati, ya punya nilai ibadah yang sangat baik sekali, ya walaupun hanya membacanya. Dan bahkan pahalanya juga Allah berikan pada setiap huruf yang kita baca, bukan pada setiap ayat, bukan pada setiap lembar, bukan pada setiap surah, tapi pada setiap huruf yang kita baca Allah berikan 10 kebaikan untuk kita. Betapa luar biasa pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang yang rajin membaca Al-Quran. Apalagi dibacanya pada bulan Ramadan. Nah, ini pahalanya bertambah lagi berlipat. Nah, yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua ya menghafalkannya, ya kemudian yang ketiga mentadabburinya, yang keempat mengamalkan Al-Quran, dan yang kelima adalah mendakwahkan Al-Quran. Nah, hadirin pemirsa di rumah, kenapa kita harus mentadabburi Al-Quran? Ya, karena ya itu cara agar kita mengetahui, memahami, dan mengerti kandungan pada setiap ayatnya. Ya. Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, sebagai hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, Al-Quran akan berfungsi sebagai guidance bagi kehidupan kita, sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Ya, dan betul-betul kita merasakan bagaimana Al-Quran sebagai hudan. Maka ya salah satu caranya adalah
ya, kita pahami isi kandungan Al-Quran dengan cara mentadabburinya. Ya, dengan demikian ya Al-Quran bisa menjadi panduan bagi kehidupan kita. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi panduan bagi kehidupan kita kalau mengerti saja tidak? Nah, karena ini penting bagi kita sebagai seorang yang beriman untuk secara rutin mentadabburi, ya mentadabburi Al-Quran. Ya, yang keempat mengamalkan Al-Quran. Ya, kita amalkan satu persatu. Ya, Al-Quran Allah turunkan berangsur-angsur oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara tujuannya agar mudah dihafal dan juga mudah diamalkan. Ya, nah hari ini juga spirit pengamalan Al-Quran ya kita amalkan satu persatu secara bertahap. Ya mungkin kalau sekaligus agak berat, ya kita bertahap saja, berangsur-angsur bertahap kita amalkan satu persatu. Ya, sampai Al-Quran ini betul-betul menjadi bagian dari kehidupan kita yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kelima adalah mendakwahkan kembali. Nah inilah ya menanamkan ya, jiwa kepada setiap mukmin agar menjadi seorang dai. Ya, mendakwahkan Al-Quran. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku kata Rasulullah walaupun yang kita ketahui satu ayat. Ya, lalu sampaikan kembali kepada orang lain. Dakwahkan kembali kepada orang lain agar yang bisa memahami dan menikmati indahnya Al-Quran. Indahnya, nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya kita, tapi orang lain juga semakin banyak yang bisa menikmati berinteraksi, yang bisa merasakan indahnya dan nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, pahala mendakwahkan tentu ya jauh lebih dahsyat lagi. Pahala mengamalkan juga amazing. Ya, jadi dari keseluruhan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran ini tersimpan kebaikan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah spirit yang harus kita ambil ya dari Ramadan tahun ini. Salah satunya adalah Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu kemudian mari kita sama-sama jadikan momentum Ramadan tahun ini adalah momentum untuk semakin memperkokoh, memperkuat, memperbanyak ya interaksi, pergaulan dan persahabatan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Dengan demikian ya nanti di akhirat kelak ya Al-Quran akan datang kepada kita, ya akan datang kepada kita memberikan syafaat kepada kita semuanya. Ya, sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyiapkan dan menyediakan banyak hidangan istimewa, hidangan terbaik selama bulan Ramadan. Ya, persiapkan diri, niatkan, ya kuatkan tekad agar kita bisa meraih segala keutamaan hidangan-hidangan terbaik yang Allah sajikan selama bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, tolong lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan Ramadan. Ya, dari awal Ramadan kurvanya atau grafiknya terus naik eskalasi ibadahnya itu sampai akhir Ramadan. Jangan sampai kita terbalik. Jadi awal-awal semangat, pas menjelang akhir, bahkan sampai ke titik akhir Ramadan, justru kita nyungsep nih. Ya, ibadah kita makin makin lalai dan makin turun semangat kita. Ya, jangan sebaliknya. Coba lihat bagaimana Rasulullah itu fi asyril awakhir. Kata Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 hari terakhir, ya takifu, senantiasa berintikaf hatta tawaffa, sampai wafat. Ya. Dan dalam riwayat ini disebutkan bahwa idza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 hari terakhir itu Rasulullah melakukan 3 hal. Yang pertama, syadda mizara, mengencangkan ikat pinggang. Yang kedua, wa iqadha alau, membangunkan seluruh anggota keluarga. Dan yang ketiga adalah wa ahya lailahu, menghidupkan setiap malamnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah memperlakukan Ramadan itu makin ke tengah, makin ke akhir Ramadan itu eskalasi ibadahnya itu semakin kuat, semakin fokus dan semakin meningkat begitu. Terus begitu sampai betul-betul Ramadan, saum Ramadan kita ini betul-betul menjadi sarana bagi kita semuanya untuk meraih ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan kepada Allah kita semuanya memohon. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.